Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Zalatin Aleh Ramadhani dari program studi bimbingan dan konseling. Saya izin bertanya Ibu, di dalam komunitas belajar alternatif Green Widow ini, kurikulum yang dipakai itu apa Ibu? Oh, kurikulumnya susah ya, maksudnya kalau mau tanya kurikulum tentang seperti apa, itu kita punya sendiri, kita membuat sendiri gitu. Bahasa Inggris otomatis kita sudah terbiasa dengan itu, yaitu kita punya harus ada silabus di setiap kelas. Silabus tahu? Tahu. Nah, program seperti itu harus ada. Sebelum ada silabus, kita tuh punya namanya breakdown language function. Nah, di situ kita ada list, semacam list itu tentang tujuan belajar bahasa. Nah, intinya gitu, tujuan belajar bahasa itu apa? Ada banyak dan ketika ada tujuannya itu, bagaimana cara mencapai tujuan itu ada lagi indikatornya. Jadi itu nanti ada objektif, kalau zaman dulu apa ya, SIO kayak gitu. Itu terus kemudian ada objektifnya, itu lebih kecil lagi, cara mencapainya yang besar ini, yang tujuan besar ini. Nah, setiap guru atau setiap fasilitator ketika dia punya satu kelas, mau itu kelas privat cuma 2 orang, 5 orang, itu mereka harus membuat silabus. Nah, silabusnya itu untuk 25 kali pertemuan. Nah, nanti sudah ada tuh pertemuan pertama, dia akan mengajarkan ini, pertemuan kedua dia mengajarkan ini. Nah, itu dibuat supaya gurunya nggak bingung, pembelajarannya runtut. Nah, karena kita juga kalau bahasa Inggris tuh mengajarkannya nggak boleh satu persatu. Apa ya masalahnya? Misalnya kayak kita mengajarkannya tidak boleh seperti mengajarkan grammar aja, nggak boleh mengajarkan vocab aja, tapi kita mengajarkannya itu utuh. Jadi kalau kita seperti kita mau belajar tentang apa ya, misalnya gergaji listrik. Nah, kan nggak mungkin kalau kita mau menunjukkan gergaji listrik itu cuma pisaunya aja, ini namanya gergaji listrik, nggak mungkin. Tapi kita utuh kan, ini namanya gergaji listrik, ada komponen-komponennya di dalamnya. Nah, mereka taunya whole dulu nggak apa-apa, tapi nanti kalau semakin besar mereka akan tahu detailnya, atau mereka akan tahu grammarnya itu. Nah, pembelajaran bahasa Inggris itu juga itu tuh anak-anak diajarkan secara kontekstual, harus ada konteksnya, tidak boleh lepas dari konteks. Itu makanya kita ada poster yang harus ada ceritanya, kita ada buku cerita yang harus ada ceritanya gitu. Dan kita terkadang juga mengajak mereka untuk melihat sekitar mereka supaya ada konteksnya. Jadi kalau kita belajar enggak terus mengingat-ingat, oh ya aku ini di restoran nih, aku mau ngomong apa ya, kayaknya kalau mau order ini deh gitu. Enggak, kayaknya dulu waktu itu diajarin yang ini, sebentar, aku tuh ngomongnya sama orang ini mau formal. Enggak kayak gitu, tapi benar-benar kita tidak ada dikasih judul ini untuk pelajaran ini, enggak. Cuma kita ayo kita sekarang bermain peran, ayo kita sekarang mendengarkan cerita, di sini ngapain aja anaknya, kayak gitu. Ya berarti pokoknya biar anak-anaknya juga ikut interaktif ya Bu? Iya, dan karena kan mereka